Baik, kita lanjutkan ke subbab tentang media linear dan nonlinear yang di sini juga menjadi pembahasan akhir dari subbab dari bab 6 ya yang kita bahas. Subbab 6.4 ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu kerentanan magnetik dan permeabilitas, dan berikutnya adalah ferromagnetisme. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang kerentanan magnetik dan permeabilitas. Mahasiswa sekalian, dalam bahan paramagnetik dan diamagnetik, ya, magnetisasi disebabkan oleh medan, ya. Bahkan untuk sebagian besar zat, magnetisasi sebanding dengan medan, ya. Magnetisasi sebanding dengan medan, atau secara matematika bisa kita tulis M ya sebanding dengan medan. Asalkan medan tidak terlalu kuat, ya. Ini syaratnya, asalkan medan tidak terlalu kuat. Sehingga di sini ya kita perlu melihat secara dua hal, yaitu di mana medan ada yang dalam bentuk B dan ada yang dalam bentuk H. Mungkin akan saya tunjukkan secara proporsional seperti ini. Ya. Nah, dari dua persamaan ini ya 629 dan 628, biasanya yang paling sering dipakai adalah ya persamaan 629. Kenapa? Tadi sudah kita bahas sebelumnya, B ini menggunakan arus total ya, di mana ya JB plus JF ya. Sedangkan H ini menggunakan JF. Nah, kerentanan magnetik ya ini disebabkan ya atau bisa dilihat secara proporsional menggunakan arus bebas ya. Maka persamaan yang paling sering dipakai untuk menyatakannya adalah persamaan 6.29. Nah, di sini ada variabel yang disebut sebagai XM ya. Apa ini XM? XM yang tadi sudah saya katakan adalah kerentanan magnetik. Apa itu? Yaitu sebuah kuantitas dimensional yang berbeda-beda untuk setiap bahan, dan nilainya bisa positif maupun negatif. Jika positif, ya, itu untuk paramagnetik, dan negatif untuk bahan diamagnetik. Nah, bahan yang memenuhi persamaan 6.29 ya, itu disebut ya sebagai media linear ya. Disebut sebagai media linear. Ya. Baik. Pada persamaan sebelumnya yaitu persamaan 618, kita ketahui bahwa definisi dari medan bantu H adalah 1/μ0 B minus M ya, atau B sama dengan ya H dikurang M ya dalam kurung μ0. Nah, di sini ya kita akan mencari hubungan tentang μ0 ya dengan H. Nah, kita substitusikan M dengan persamaan 6.29 sehingga ya B sama dengan μ0 H plus dikurang XM H ya.
Kemudian ya, mu 0 hanya kita keluarkan H minus XM, hanya kita keluarkan ya, ini 1 XM dalam kurung H ya, sehingga didapatkanlah persamaan 6.30 ya. Nah, bentuk ini ya, ini kita ganti dengan mu. Nah, atau mu didefinisikan sebagai ya, mu 0 dalam kurung 1 plus XM. Apa mu? Mu adalah permeabilitas ya, permeabilitas. Mu disebut juga dengan permeabilitas bahan. Dalam ruang hampa ya, kerentanan menghilang ya. Dalam ruang hampa kerentanan menghilang atau XM-nya 0 ya. Sehingga akan mengakibatkan permeabilitas sama dengan mu 0. Nah, jadi itulah mengapa mu 0 disebut permeabilitas ruang hampa. Baik, mungkin Anda ya menganggap bahwa konsep media linear ini ya menjadi jawaban atas paralel yang menipu yang sebelumnya sudah kita bahas antara B dan H ya, antara B dan H. Nah, karena dari pembahasan sebelumnya ya, kita tahu bahwa M dan H itu dapat kita proporsionalkan kepada B ya, atau sebanding dengan B. Kemudian apakah ini menjadi jawaban atas paralel yang menipu tadi? Ya, jawabannya adalah tentu saja tidak ya. Pada batas antara material dan pada batas antara dua material ya yang memiliki perbedaan permeabilitas, divergensi dari M ya sebenarnya dapat menjadi tidak terbatas ya. Sebagai contoh, kita akan melihat ya silinder ya, bahan dari silinder linear paramagnetik M yang kita sebut sebagai Gaussian pillbox ya. Nah, pada Gaussian pillbox integral dari M.A ya, M.dA itu tidak sama dengan 0 ya. Karenanya ya, oleh teorema divergensi, divergensi dari M tidak dapat menghilang di mana-mana di dalamnya ya. Jadi tidak dapat menghilang. Di mana ya, di mana divergensi dari H tadi saya ingatkan adalah min divergensi dari M ya. Jadi tidak dapat hilang di mana-mana pada Gaussian pillbox. Ini sebagai contoh bahwa membuktikan bahwa B dan H ini tetap dipandang sebagai dua hal yang berbeda. Nah, secara kebetulan kerapatan arus yang terikat volume dalam bahan linear ya yang homogen sebanding dengan kerapatan arus bebas ya. Saya ulangi, secara kebetulan kerapatan arus yang terikat volume atau JB ya ini ya sebanding dengan kerapatan arus bebas atau JF yang bisa dibuktikan dengan persamaan berikut ya, di mana M sama dengan
XMH dan curl dari H adalah JF ya, sehingga ya JB sama dengan curl dari M sama dengan curl dari XMH, sehingga H kita ganti menjadi hasil curl dari XMH yaitu XMJF ya, atau saya turunkan di mana ya JB adalah curl dari M ya, sedangkan M sendiri adalah ya XMH ya, sehingga curl dari XMH ini adalah, atau curl dari H adalah JF ya, dan jika curl dari XMH maka ini adalah ya adalah XMH. XMJF ya. Nah, jadi kita lihat bahwa arus di dalam volume itu bisa kita samakan dengan arus bebas tetapi dengan ya bantuan XM atau yang kita sebut sebagai kerentanan ya magnetik. Demikian.